Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muda Sarjana, gimana kabarnya selama pandemi COVID-19 ini? Semoga tetap sehat dan selalu mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Nah, saya, Parikala, akan menemani Sobat Pemuda Sarjana dalam podcast kita kali ini yang bertemakan KKN di masa pandemi COVID-19. Nah, akibat dari COVID-19 ini membuat mahasiswa yang KKN merasa gelisah terhadap apa yang akan mereka lakukan, di mana biasanya KKN mahasiswa akan mengabdi di sebuah tempat untuk membuat tugas laporan untuk akhirnya. Nah, di mana keadaan ini tidak bisa dilakukan karena protokol kesehatan melarang orang bepergian keluar kota untuk sementara waktu demi memutus rantai COVID-19. Nah, di sini telah datang narasumber kita, yaitu Kak Najra Syafura, yaitu seorang mahasiswi yang akan Halo, meng-share pengalaman KKN-nya di masa pandemi COVID-19 ini. Halo, selamat malam Kak Najla. halo malam Fahri. Oke Kak, gimana dong Kak? Beri salam dong kepada Sobat Pemuda Sarjana. Oke, karena di sini udah malam ya, jadi aku mau ucapin selamat malam atau yang mau siap-siap untuk istirahat juga. Jadi selamat malam dan selamat beristirahat untuk sobat pemuda sarjana. Nah, kalau misalkan nonton ini pagi atau siang, semangat menjalani kuliah. Oke. Nah, gini Kak, kan kita mau membahas tentang pengalaman Kakak selama KKN di masa pandemik ini. Nah, sebelum itu bisa nggak Kakak perkenalkan Oke, dulu iya Kakak bisa. dari mana saja? Oke, kita kenalan dulu kali ya, sebelum kita ngobrol lebih banyak. Oke, kenalin semuanya, Sobat Pemuda Sarjana, namaku Najla Syafura, bisa dipanggil Najla atau Nana biar lebih dekat ya. Aku mahasiswi Hubungan Internasional tahun 2017, dan sekarang aku semester 7 angkatannya. Aku semester 7 dan ya aku lagi menggarap skripsi aku. Oh, Tolong lagi doain ya, menggarap semoga skripsi lancar. ya. Oke. Nah, kan Kakak berasal tadi dari mana ya Kak asalnya? Gimana ya kalau ditanya asal tuh kadang aku tuh bingung mau jawabnya gimana karena aku tuh lahir di sini. Cuma aku tuh kan besar di Jakarta. Jadi dibilang orang sini juga nggak paham budaya banget, dibilang orang Jakarta juga ada daerah-daerah Melayunya ya. Jadi Iya, tapi kalian bisa iya, mengkonklusikan tapi sendiri lah ya lahir aku di orang sini, dibesarkan di Jakarta dan akhirnya balik kuliah lagi ke mana. Pekanbaru. Berarti disuruh balik pulang ke rumah ke kota Iya, kelahiran. iya Nah, aku harus di kampung. kenapa sih Kak bisa nyasar kuliah di Pekanbaru lagi? Oke, kenapa ya aku bisa nyasar sampai ke Pekanbaru lagi? Jadi ini adalah perjalanan yang sangat panjang dan aku nggak tahu nih ini bakal jadi pelajaran atau tidak. Jadi gini ceritanya, kan dulu tuh aku kan anak IPA ya, tapi aku tuh masuk IPA bukan karena keinginan aku gitu, karena memang dari penjurusannya gitu. Tapi jiwa aku tuh sebenarnya tuh pengen IPS gitu, cuma mungkin belum rezeki ya masuk ke IPS, jadi aku masuknya ke IPA. Nah, jadi selama di IPA itu aku nggak pernah tuh kepikiran sama sekali untuk kuliah kedokteran, pokoknya yang berbau-bau saintek gitu Oh kan. iya. Nah, akhirnya pas kuliah, kebetulan juga, apa ya, kan sekolahku tuh kan ketat banget ya persaingannya. Jadi aku juga nggak dapat kuota SNM ya, self-set cuma ya biasa aja sih. Jadi akhirnya karena aku juga nggak mau kan kalau dulu kan kita kan diiming-imingnya adalah anak IPA harus milih saintek, anak IPS harus milih soshum. Sedangkan aku anak saintek tapi aku pengennya soshum gitu. Akhirnya aku udah berat untuk lintas jurusan. Terus aku juga kan biasanya kan kalau orang-orang lintas jurusan itu kan pasti belajarnya lebih greget ya. Nah, Iya, lebih gegas. kalau aku tuh tidak greget belajar. Jadi kayak aku pikir sosum ini adalah sesuatu yang bisa aku logikakan. Jadi aku waktu itu menganggap enteng SBMPTN. Jadi udah lintas jurusan, aku nggak banyak belajar gitu. Jadi akhirnya kan waktu itu SBMPTN itu kan ada 3 pilihan ya. Yang Iya, pertama itu aku milih di Sastra Inggris sastra Universitas Inggris. Indonesia. Yang kedua itu aku pilih Pendidikan Bahasa Inggris Universitas 11 Maret. Nah, yang ketiga ini tuh aku bingung mau pilih apa. Nah, terus abi aku atau ayahku tuh dulu pernah bilang gini. Jadi waktu SMP itu kan
aku udah penjurusan. Di SMP itu aku tuh jurusan bilingual atau jurusan bahasa. Nah, teman-teman aku tuh kayak banyak banget yang pengen jadi dubes, pengen jadi diplomat itu kan. Jadi kata Abi aku, coba aja kamu ke hubungan internasional gitu kan. Terus aku nggak tahu nih, kira-kira aku harus milih HI di universitas mana. Nah, kebetulan apa ya? Karena aku juga orang sini, orang Pekanbaru, terus keluarga aku juga banyak di sini. Hmm. Kata dia aku ya udah coba aja di Universitas Riau. Oh, Nah, coba di Riau long berarti story ya. short, akhirnya aku iya jadi kayak apa ya? Coba aja deh dulu gitu. Walaupun pada akhirnya kamu diterima atau enggak gitu kan. Karena kan ya lagi-lagi pertama aku lintas jurusan, kedua aku tuh nggak struggle belajar gitu. Nah, akhirnya aku SBMPTN, terus waktu balik ke asrama, kan aku otomatis bakal gabung sama teman-teman yang IPS dong, karena kan aku Hmm. milih soshum full. Nah, teman-teman aku yang soshum ini tuh, mereka itu ngebahas soal, jadi kan kalau di bimbel-bimbel itu kan kayak diajarin kan, kalian itu pakai triknya, Hmm. gak usah jawab semua, tapi kalian yakin dengan jawaban kalian. Iya. Sedangkan aku yang gak tahu trik apa-apa, aku jawab semuanya full. Jadi, semua sosum yang tidak aku pelajari itu, aku jawab full. Wah, Dan kayak, berarti main dihajar wow, aja jadi ya. aku salah gitu. Nah, jadi aku tuh kayak, wah kayaknya aku nggak dapet SBM juga deh gitu. Dan kayak, oh yaudah deh kalau misalnya aku nggak bisa kuliah tahun ini ya tahun depan aja deh kayak di tahun 2017 pada waktu itu tuh aku mikirnya kayak aku mencari pengalaman dulu deh atau aku belajar lebih struggle lagi untuk bisa masuk ke soshum gitu kan. Ternyata emang Allah tuh maha baik ya. Jadi dengan usaha aku yang seperti itu, aku mendapatkan jurusan hubungan internasional di Universitas Riau. Wah, Agak akhirnya agak panjang nih ceritanya ya. akhirnya ini ya, dengan seizin Allah balik lagi ke Riau ya untuk kuliahnya ya. Berarti Ya, gak iya kan? gak jauh-jauh lah berarti ini ya. Nah, jadi gini Kak, Iya, kan kakak sudah semester 7 nih tadi. Pasti kan udah bener. KKN. Kan di masa KKN kakak Mm, ini kan masanya masa pandemi COVID-19. Jadi orang-orang kan dilarang pergi yes. bepergian kemana-mana. Otomatis kan KKN juga dilarang Mm, kita bepergian. Dan kalau saya dengar iya kabarnya bener. KKN itu dilaksanakan cuma di daerah masing-masing dari mahasiswa. Nah, bisa Iya, kakak ceritakan iya bener, pengalaman bener kakak banget. selama pandemi ini, mulai dari ekspektasi awal kakak sampai realita yang kakak dapatkan, gimana coba kak? Oke, kalau ngomongin KKN ini kayaknya bakal apa ya, bakal panjang banget ya. Jadi aku jelasin tentang KKN di kampus aku dulu kali ya. Jadi Iya. KKN di kampus aku itu banyak macamnya. Ada KKN kebangsaan, ada Hmm. KKN kebersamaan, Iya. ada KKN integrasi, terus ada KKN reguler. Pokoknya ada beberapa macam KKN. Nah, pada waktu Hmm. itu aku tuh udah punya kelompok Iya. KKN. Kelompok KKN aku itu waktu itu kami tuh udah berniat, kami udah punya dua tujuan tempat di Kampar sama di Bengkalis. Kalis. Nah, dan kami juga udah dapet apa ya namanya dosen pembimbing lapangan DPL namanya ya. Wah. Nah, itu kan kami udah ngesep dari tahun 2019 dong, dari akhir 2019 berarti kan semester 6. Nah, ternyata qadarullahnya adalah tahun 2020 awal ada pandemi. Yang mana kita emang Ah. bener-bener nggak boleh keluar rumah kan. Nah, Iya. saat itu akhirnya adalah opsi. Opsinya itu adalah eh, KKN relawan COVID namanya. Nah, Hmm. pada waktu itu karena COVID ini masih hype-hypenya kan aku punya ketakutan kan kayak apa ya? Kan kita diliburin cuma 2 minggu. Maksudnya kayak aku tuh punya keyakinan bahwa pandemi ini akan selesai dan aku bisa ikut KKN yang mandiri. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan aku di rumah, kok nggak selesai-selesai ya? Kok Iya. malah semakin lama ya Semakin liburnya gitu lama kan? Jadi semakin kayak parah pandeminya. iya, bener banget. Jadi aku yang tadinya punya keyakinan aku bisa nih nunggu untuk KKN biasa, ternyata agak dilematis juga kan. Kan syarat untuk bisa mengajukan proposal dan ikut sidang skripsi itu kan harus ikut KKN. Iya. Sedangkan aku udah menunggu 3 bulan gitu kan. Jadi kayak ya udah deh
daripada aku nggak bisa ikut proposal, daripada aku nggak bisa ikut sidang atau aku menunggu di tahun-tahun berikutnya, kayaknya aku terlalu mengulur waktu juga kan. Jadi ya udah deh, Bismillah aku daftar KKN COVID-19 di Oh, akhir-akhir pendaftaran itu ditutup gitu kan. Nah, alhamdulillah. kebetulan, iya kebetulan aku juga kan punya banyak temen di sekitar rumah juga kan. Jadi waktu itu kami ada bersepuluh. Nah Iya. akhirnya kami bersepuluh ini daftarlah KKN relawan di dekat rumah. Nah jadi kami tuh daftar di Kecamatan Marpoyan Damai. Oh, di Nah, Marpoya Damai ya. iya benar. Jadi di Marpoyan Damai itu kan ada 6 kelurahan. Nah kebetulan kami tuh kebagian di tiga kelurahan. Jadi kami tuh kebagian di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kelurahan Maharatu, sama Kelurahan Perhentian Marpoyan. Nah, long story short, karena semakin banyak mahasiswa di tiap-tiap kelurahan, akhirnya kami cuma KKN di Kelurahan Sidomulyo Timur. Oke, jadi kan kita mikirnya kayak KKN waktu itu ngapain sih gitu. Kayak pasti ada ketakutan kayak kita tuh nggak tahu kan orang tuh dari mana aja, terus mereka Iya, tuh kan OTG atau pandemi ini kan enggak gitu katanya kan. Nah, tapi penularannya cepat menular ya, apalagi melalui nah, kontak. benar. Apalagi kan Kecamatan Marpoyan Damai kan waktu waktu itu kan zona merah ya. Wah, zona merah Jadi ya, bahaya. ketakutan tuh ya, jadi ketakutan tuh lebih tinggi kan sebenarnya. Cuma kalau misalnya aku ngambil kecamatan yang lebih jauh, ya untuk apa juga kan. Jadi kayak ya bismillah sih pada waktu itu. Jadi Hmm. akhirnya pada waktu itu KKN kamu itu ngikutin office hour dari jam 9 sampai jam 5. Nah, itu tuh struggle buat aku adalah aku yang biasanya kemana-mana cuma bawa satu tas. Sekarang tuh aku tuh bawa dua tas. Jadi satu tas itu untuk aku kayak bawa bekal, bawa minum, bawa Hmm. mukena. Yang tas yang kecil itu aku tuh bawa untuk cadangan masker dan hand sanitizer. Oh, berarti biar nggak ini ya, berarti tetap protokol kesehatan tetap dijalankan ya. Iya, terus pulangnya aku tuh emang bener-bener buka, kan kebetulan aku kan tinggal sama keluarga kan, jadi aku juga kan gak mau jumawa ya kalau aku misalnya bersih gitu. Jadi aku tuh tiap pulang KKN itu aku tuh langsung lepas jilbab, rok, kaos kaki tuh di Hmm. luar. Jadi masuk ke rumah emang langsung masuk ke kamar mandi, aku langsung mandi, terus aku menyemprotkan tas-tas aku itu, baru aku salaman dengan orang rumah. Kayak mungkin angkanya waktu itu COVID udah turun, cuma kan kita nggak Iya, boleh apa ya, nggak boleh nggak meremehkan boleh lah kita sombong, ya. nggak boleh kayak aku negatif enggak gitu. Jadi kayak jaga-jaga lah ya. Jadi Jaga-jaga-jaga. apa yang aku lakukan gitu, karena kan mungkin kita bersih aja tapi kan orang-orang rumah kan belum tentu mereka tuh dalam keadaan fit gitu kan. Takutnya kita sehat-sehat aja tapi keluarga kita yang kena kan, yang nggak lucu Ya kan nggak jadinya. lucu Jadi juga kan. yang aku lakukan gitu. Oh, jadi selama kegiatan Nah, KKN itu ngapain aja ya kak di kegiatannya? mungkin orang mikirnya nggak kayak senior-senior aku kan kayak apa yang kalian lakukan di KKN COVID. Maksudnya film kalian ke desa-desa dengan feel kalian KKN di tempat kalian aja tuh jauh beda loh. Memang Iya, jauh beda itu sih. banyak Cuma senior bilang ya. buat aku tuh gini sih. Kenapa kita harus jauh-jauh ke tempat 3T sedangkan orang-orang di sekitar kita aja butuh kita. Toh kan Hmm. kalau misalnya kalian tahu ya kan, universitas itu kan dia tuh ada 3 pilar. Yang pertama itu pendidikan, yang kedua itu penelitian, yang ketiga itu pengabdian masyarakat. Nah, Iya. KKN ini atau kuliah kerja nyata ini kan bagian dari 3 pilar yang pengabdian masyarakat. Nah, kenapa kita harus jauh-jauh mengabdi di masyarakat yang belum tentu kita ketemu setiap hari? Jadi, buat aku adalah enggak, ini tetap KKN karena aku tuh justru langsung masuk, langsung berkecimpung di masyarakat yang setiap hari aku ketemu. Jadi waktu KKN aku, kan kebetulan rumah aku sama kelurahan itu kan gak jauh ya, maksudnya emang dekat banget gitu. Jadi jalan kaki pun bisa, cuma kan agak lumayan ya gitu. Jadi di situ tuh aku tuh lebih mengenal
oh masyarakat aku tuh seperti ini, jadi orang-orang sekitar aku tuh begini gitu. Jadi apa ya, Hmm, feel-nya itu sama untuk terjun ke masyarakatnya. Bahkan sampai sekarang kalau aku lewat kelurahan tuh masih kayak oh Najla, jadi kayak apa ya, pengabdian kita itu lebih panjang karena kan iya, emang kita tuh mengabdi di tempat yang dekat sama kita, bukan yang iya, jauh sama iya. kita gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada tuh feel KKN COVID nanti ada, karena apa? Dekat sama kita ketemu setiap hari gitu. Jadi pengabdian masyarakat untuk aku di KKN COVID-19 ini lebih kerasa karena apa? Sampai sekarang aku masih ketemu sama masyarakat di sekeliling aku, dan yang kedua orang-orang atau pejabat di pemerintahan, misalnya kayak di kelurahan dan di kecamatan itu tuh masih membutuhkan kita gitu. Terus kayak misalkan karena deket sama rumah kan, jadi misalnya ada telepon, Najla ini kita ada bantuan ini gitu. Oh iya Pak, jadi KKN itu kan sebenarnya cuma 30 hari. Nah, Iya. tapi sampai sekarang itu kan udah berbulan-bulan lalu kan, berarti udah sekitar aku selesai KKN itu bulan Agustus, September, Oktober, November, berarti kan udah 3 bulan yang lalu kan. Tapi Iya. apa? Tapi aku tuh masih diingat, tapi aku tuh masih berkecimpung di masyarakat gitu. Jadi buat aku KKN COVID ini adalah sebenarnya KKN juga gitu. Oh, Nggak ada jadi nggak apa ada ya? bedanya dengan KKN yang kita ke desa-desa. Jadi intinya tuh KKN-nya tuh baik dimanapun, mau jauh mau enggak, mau di tempat sendiri pun, intinya adalah bagaimana jasa kita, ya jasa Iya kita di bener tempat itu. banget. Nah, jadi Iya. ada nggak kak kegiatan kakak setelah apa setelah KKN tuh ngapain aja selama pandemik ini? Nah, kebetulan kan aku bukan mahasiswa biasa ya, bukan mahasiswa biasa gitu. Jadi aku itu kuliah sambil kerja. Jadi setelah KKN selesai kan, aku balik selesai KKN, aku balik ke rumah. Itu aku juga apa ya, karantina lagi kan, kayak angka juga naik lagi kan. Jadi kayak oke, aku di rumah lagi. Terus pas aku turun, kan sekolah semuanya online. Jadi ada beberapa orang tua murid yang nelfon aku gitu. Jadi kayak ketika beberapa orang kehilangan pekerjaan gitu kan. Aku tuh merasa Iya. aku beruntung aku mendapatkan pekerjaan kan, karena sekolah online, orang tua sibuk dan kayak anak-anaknya nggak paham nih sama apa yang dijelasin sama Iya apa yang kak, didapat karena gitu. kan Jadi orang pada disitulah homeschooling ya. fungsi aku gitu. Iya. Iya. Iya bener. Jadi kayak aku tuh yang biasanya sehari cuma ngajar 2 gitu kan. Sekarang tuh aku bisa ngajar 3 sampai 4 orang gitu. Mm-mm. Karena ya mereka butuh gimana ya, mungkin teknologi itu udah maju, mungkin mesin itu bisa gantiin manusia, cuma buat aku kalau untuk pendidikan itu nggak bisa kalau manusia diganti dengan mesin. Emang manusia ya harus diajar dengan manusia gitu. Manusia, iya. Mesin kayak mesin itu tuh cuma alat bantu, sedangkan kita hidup bukan di masa yang semua orang itu udah mengerti mesin. Banyak loh orang tua yang masih belum mengerti cara menggunakan teknologi gitu. Nah, kadang aku ngajar tuh juga bukan cuma ngajarin muridnya aja, kadang juga ngajarin orang tuanya gimana cara pakai Zoom, Iya. gimana cara pakai laptop gitu. Jadi Mm-mm. di masa pandemi ini tuh gak semua hal yang kita dapat itu negatif, pasti ada apa ya? Pasti ada hal-hal Pasti ada positif yang hal-hal kita positifnya dapetin juga kalau lah ya. menurut aku. Ya. Pokoknya aku tuh selalu menanamkan kayak there's always something good in everything, kayak mau seburuk apapun sesuatu, mau seburuk apapun hari, pasti ada masa atau ada poin kayak ini tuh suatu hal yang baik gitu. Jadi apa ya, jangan selalu memandang suatu hal itu negatif, pasti ada sisi positifnya gitu. Oke, berarti sisi positifnya juga ya, selain dimana Iya. orang apa pada balik rumah. Jadi kakak sebagai apa kerja Hmm, tambahannya sebagai pengajar ini ya, ya, sebagai ya, pengajar ya. ya, Berarti walaupun aku agak agak sedih juga sih ya, yang harusnya Desember kemarin tuh aku bisa pulang ke Jakarta, ternyata udah iya, harus pakai rapid, harus pakai swab. Jadi ya mahal juga kalau dihitung-hitung kayaknya aku tesnya udah, tuh. ya aku Satu udah tiga setahun nggak juta pulang ke berapa lah Jakarta nih. harganya tuh. Kangen sih ya sama sama orang rumah. Cuma ya daripada di Jakarta juga kan, Pekanbaru aja kan zona merah ya. Di Iya. Jakarta itu
seingat aku tuh zona hitam gitu kan. Jadi ya daripada kita merugikan orang di rumah ya, jadi nggak apa-apa deh aku di sini sampai selesai, sampai apa ya, selesai proposal aku, selesai selesai skripsi aku gitu kan, dan orang di rumah di Jakarta juga aman-aman aja gitu kan. Jadi apa ya, kita semua kan harus sabar ya, kayak pandemi ini pasti berlalu lah gitu kan. Iya. Nah, walaupun kangen kan pasti kayak ya, lagi-lagi walaupun ada manusia yang nggak mengerti teknologi, tapi kan kita kan generasi milenial atau generasi Iya. Z dan lain sebagainya kan lebih paham kan. Jadi kayak aku tetap bisa video call, aku tetap bisa apa ya, chatting dengan orang tua, dengan adik-adik aku gitu. Jadi ya lagi-lagi there's always something good in everything. Oke, iya. Nah, itu sobat pemuda sarjana. Itulah apa pengalaman dari Kak Najar Sakura dalam Iya. meng-share pengalaman KKN-nya di masa pandemik ini. Jadi Kak, ada nggak Kak ini saran untuk mahasiswa lainnya atau yang lainnya dalam menghadapi pandemi ini? Oke, kalau buat aku gini sih, kita kan nggak tahu ya kapan pandemi ini berakhir. Ada yang bilang ya mau nggak mau kita harus hidup berdampingan dengan pandemi ini. Iya, Ada hidup ada juga berdampingan. yang sabar. Kalau menurut aku ya, apapun yang kalian percaya, mau kalian hidup berdampingan dengan pandemi ini, mau kalian menunggu pandemi ini berakhir, itu semua balik ke kalian. Tapi intinya adalah dimanapun kalian, mau kalian di rumah aja, mau kalian mau berkarya di luar, tetap jaga apa yang harus kalian jaga. Jaga diri sendiri, jaga keluarga kalian gitu kan. Kalau misalnya kalian emang di rumah aja, ya hidupkan suasana rumah gitu kan. Kalau misalnya kalian di luar, ya jangan jumawa kalau kalian tuh negatif gitu. Ya, kalau kalian tuh negatif, pasti kan kita kan nggak tahu kan kalau kalau dulu kita ketemu sama sama siapa aja. Intinya adalah jaga aja, jaga diri kalian, Oke. jaga keluarga kalian. Berarti intinya kita tetap ini ya, tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap memakai masker dan Yes, cuci bener tangan banget. pas setelah Mm-mm. keluar dari mana-mana saja. Nah, gak terasa nih Ya, pokoknya udah lama ini ya kita menit-menitnya bercakap nih dalam podcast kita hari oh ini. iya ya, Oke, tidak gimana soal terasa. pemuda Seratna? Gimana ini ya? Merasa terhibur kan? Oke, sekian podcast kita hari ini. Semoga sobat pemuda sarjana yang lainnya ikut senang dengan pengalaman ini. Oke, kita akhiri podcast kita hari ini. Gimana Kak? Salam dulu Kak. Salam. Oke. Oke, buat sobat pemuda sarjana, bagaimana tagline-nya sobat pemuda sarjana? Berarti sekarang kan masih mahasiswa ya, belum sarjana. Emang harus sekarang semester berapa? Saya pada semester 5 set personal. Semester 5 ya. Berarti Iya, bentar lagi mau KKN ya. Semoga iya aja bentar lagi pas juga. kalian KKN itu pandemi sudah berakhir ya. Intinya Iya. adalah do whatever you want tapi tetap jaga. Oke? Oke. Jadi salam dari aku adalah dari Sol. Oke, gimana? Oke, sekian podcast kita hari ini. Saya Pari Kala undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.